Oke semuanya, jadi pada video teman-teman saya ingin bahas tentang TikTok Shop yang ditutup nih teman-teman nih. Nah, cuma teman-teman sebelum bahasan saya lanjutin, saya ingin minta maaf dulu karena beberapa bulan ini saya tidak upload video karena ya maklum gitu kan, saya udah kelas 3 SMA dan saya harus mempersiapkan persiapan saya untuk masuk ke universitas teman-teman. Jadi saya juga rada keteteran gitu kan, saya harus urus trading saya juga harus urus kuliah, dan alhasil saya pun keteteran untuk atur waktu untuk bikin konten teman-teman nih. Nah tapi anyways, kita lanjut aja ke pembahasannya. Jadi teman-teman, yang kita tahu TikTok Shop ini kan barusan aja ditutup gitu kan, dia baru ditutup. Dan apa sih pondasi masalahnya? Nah, pondasi masalahnya itu terjadi teman-teman karena kita bisa lihat pedagang UMKM yang mengeluh karena mereka itu kalah saing harga di TikTok Shop sehingga penjualan mereka itu pun turun teman-teman. Nah, alhasil hal ini menyebabkan penjualannya menjadi turun drastis selama setahun ke belakang, yaitu karena salah satu faktornya adanya TikTok Shop yang dia itu, kalau misalnya teman-teman sadar, TikTok Shop itu harganya bisa jauh lebih murah daripada harga-harga di pasaran. Bahkan di e-commerce kayak Tokopedia, Shopee aja itu harganya bisa lebih murah daripada yang di TikTok Shop teman-teman. Jadi TikTok Shop itu harganya murah-murah semua. Alhasil ya orang-orang ya beralih ke sana. Tapi kenapa TikTok Shop itu bisa harganya jauh lebih murah daripada pelaku UMKM di Indonesia? Nah, saya tadi habis searching di Quora teman-teman. Jadi Quora ini kayak website di mana orang-orang itu bisa berdiskusi tentang suatu hal. Nah, kenapa belanja di TikTok Shop lebih murah daripada di aplikasi Shopee dan lain-lain? Nah, jadi teman-teman kita bisa nih dari pengakuan Rizky Kurniawan, kita bisa lihat, halo, menurut afiliator yang saya follow, TikTok sering kali pada event-event tertentu memberikan subsidi, baik subsidi harga barang maupun subsidi ongkir. Bahkan saya pernah mendapat subsidi 50% dan barangnya ori karena saya beli dari official store teman-teman. Jadi bayangin teman-teman, TikTok Shop ini saat dia mempromosikan TikTok Shop di Indonesia, TikTok ini dia itu bahkan bikin event-event yang ngadain diskon besar-besaran, dan mereka itu berani subsidi barang-barang di TikTok itu sebanyak 50%. Jadi harganya itu bisa didiskon 50% dan penjualnya masih dapat menjual barang dia di harga yang awal deal tuh. Jadi let's say misalnya dia jual baju gitu kan, dia jual baju seharga 70.000. Nah, TikTok Shop itu mungkin akan mengsubsidi transaksinya sebanyak 35.000 teman-teman. Jadi kayak pembelinya cuma beli 35.000, sedangkan penjualnya itu bakal mendapatkan 70.000 teman-teman. Nah, jadi bayangin itu kan 50% off gitu kan, mana ada orang yang nggak tergiurkan. Dan secara pasar teman-teman, saya juga lihat bahwa orang-orang di sekitar saya itu banyak sekali yang membeli barang-barang terkait di produk di TikTok Shop teman-teman. Dan kemarin pas saya lagi ujian, teman saya pun kayak nyesel karena dia itu nggak dapet barang yang dia inginkan di TikTok Shop teman-teman nih. Nah, jadi begitu kita bisa lihat bahwa TikTok Shop ini bisa menjadi kayak semacam banting-bantingan harga lah kalau misalnya di pelaku UMKM, dan ini sangat merugikan gitu kan. Dan juga teman-teman, di TikTok Shop itu katanya dia itu penjualnya itu bahkan ada beberapa produk yang di ship langsung dari produsen asli dari China, yang berarti kalau misalnya itu dari produsen pihak pertama pasti harganya jauh lebih murah daripada distributor yang ada di Indonesia teman-teman. Dan padahal kita tahu gitu kan, UMKM itu ujung tombak dari perekonomian Indonesia, sehingga itu yang sebenarnya harus dijaga. Alhasil dari keputusan pemerintah, TikTok Shop itu masih diperbolehkan beroperasi sebagai TikTok itu masih bisa digunakan sebagai sosial media teman-teman. Dan kalau misalnya orang-orang mau berjualan di TikTok Shop, alhasil mereka harus beralih ke e-commerce atau hanya sebagai sarana promosi doang teman-teman TikTok itu. Nah, jadi teman-teman, karena begitu alhasil TikTok Shop ditutup, tapi TikToknya masih bisa beroperasi, dan TikTok itu masih bisa digunakan sebagai media untuk promosi ke pembelian barang di e-commerce teman-teman. Nah, jadi begitu. Nah, tapi teman-teman, hal yang menarik saya lihat dari penutupan TikTok Shop ini adalah beberapa emiten di Indonesia itu kemungkinan akan terdampak dari efek penutupan TikTok Shop ini teman-teman. Tapi saya pengen ke charting dulu. Ini
ini adalah data GMV, atau mungkin gampangnya itu dia itu total penjualan yang ada di suatu marketplace, teman-teman. Ini tuh total GMV, tapi saya akan berpusat pada ini tuh GMV di Southeast Asia atau Asia Tenggara, teman-teman. Tapi saya hanya akan berpusat kepada Indonesia saja. Di mana, teman-teman, kita bisa lihat marketplace yang menyetor paling banyak GMV sebanyak 51,9 billion dollar, itu udah triliunan banget gitu kan dananya. Itu ada beberapa e-commerce, yaitu Shopee yang top nomor 1 di sini menyumbang sebanyak 36%, dan ada juga Tokopedia sebanyak 35%, Lazada 10%, Bukalapak 10%, TikTok Shop 5%. Walaupun kita bisa lihat ini, teman-teman, masih dua raja e-commerce di Indonesia itu masih TikTok Shop masih kalah jauh, dan Blibli itu sebanyak 4%, teman-teman. Jadi teman-teman, ini kan lumayan juga nih kan, 5% dari GMV-nya. Jadi teman-teman, ya saya lihat dengan penutupan TikTok Shop, kemungkinan besar dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 e-commerce ini akan mendapatkan bagian dari 5% yang ada di TikTok Shop ini, teman-teman nih. Nah, dan itu it's a good thing gitu kan, berarti mereka akan mendapatkan customer lebih banyak untuk menaikkan penjualan mereka gitu kan, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, saya kan juga berpusat pada e-commerce yang melantai di bursa, teman-teman, yang mungkin saja berdampak positif, dan emiten ini layak dicermati, teman-teman, terkait dengan sentimen TikTok Shop yang tutup ini, yaitu ada Goto, ada Buka, dan ada Blibli, teman-teman. Sebentar, kenapa saya anggap 3 perusahaan ini menarik, teman-teman? Karena ya begitu, TikTok Shop kan ditutup, dan alhasil tapi dengan solusi bahwa kalau misalnya pengguna TikTok Shop mau berjualan, itu mereka boleh berjualan mereka bisa menggunakan TikTok sebagai sarana untuk promosi gitu kan, untuk promosi ke Bukalapak, TikTok, dan mungkin juga saja Blibli ini, teman-teman nih. Nah, jadi TikTok itu kan banyak juga kan, kita bisa lihat afiliator, teman-teman. Affiliate marketer di TikTok itu cukup banyak, dan mungkin aja mereka juga bisa beralih ke 3 e-commerce ini, teman-teman nih. Nah, tapi kenapa saya saya juga akan berpusat pada laporan keuangan, teman-teman. Kita bisa lihat nih, berdasarkan quarter per quarter, Bukalapak ini dia itu ini balance sheetnya saya salah, terus mengalami peningkatan dalam total pendapatan, teman-teman nih. Kita bisa lihat nih, 2022 dia mengalami pendapatan sebanyak 93 miliar, habis itu kuartal 3 898, kuartal 4 2022 itu mencapai 1 triliun, dan seterusnya akan terus naik gitu kan. Dan kenaikan positif ini mungkin akan dengan sentimen TikTok Shop ditutup, mungkin akan memboost pendapatan dari Bukalapak ini, teman-teman nih. Kita juga bisa lihat kalau misal dari annual per tahun, teman-teman, total pendapatannya itu naik terus. Di 2018 total pendapatannya itu 292 miliar, 19 1 triliun 77 miliar, 2020 1 triliun 352 miliar, dan bahkan di 2022, teman-teman, total pendapatan Bukalapak itu bisa mencapai 3 triliun 618, teman-teman. Dan wow, itu kan dia berarti dia setiap tahun tuh dia terus growing, dan tren e-commerce ini kept on growing gitu kan. Nah, sama juga dengan Goto, teman-teman. Kita bisa lihat nih Goto secara annual, teman-teman, kita bisa lihat bahwa bahkan tahun 2022, teman-teman, total pendapatannya itu meledak. Dan mungkin dengan ditutupnya TikTok Shop, yaitu salah satu kompetitor mereka yang saya bisa bilang lumayan berat gitu kan, dan yang tadinya bisa growing di Indonesia, dengan ditutupnya TikTok Shop, itu mungkin akan berdampak baik kepada total pendapatan yang ada di Goto, teman-teman nih. Walaupun mungkin laba usahanya masih minus, tapi it's fine, it's all about sales gitu kan. Dan itu bisa membawa dampak positif, karena ya salah satu kompetitornya ya udah nggak ada gitu kan. Dan kita bisa lihat juga Blibli juga sama. Kalau bisa kita lihat financials-nya di annual aja nih, dari 2019 pertumbuhan total pendapatan itu terus meningkat, teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman, itu 3 saham ini merupakan 3 saham yang menurut saya layak dicermati, atau layak juga tuh teman-teman analisis terus untuk memanfaatkan sentimen TikTok Shop yang ditutup, teman-teman nih. Nah, jadi begitu, ada TikTok Shop ditutup, berarti dampak positifnya bisa datang ke Bukalapak, Goto, dan Bukalapak,
Goto dan Blibli teman-teman gitu kan. Oke teman, saya rasa itu saja untuk bahasan saya. Semoga teman-teman tuh bisa terhibur atau mungkin belajar sesuatu dan mendapatkan informasi lebih banyak dari pembahasan saya pada kali ini teman-teman. Oke teman-teman, itu saja. Salam cuan.